Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Ardi dulu. Nah itu jadi tadi dengan dukungan beliau akhirnya bisa kita wujudkan instalasi ini, walaupun tadi Pak Bupati sampaikan mungkin masih jauh dari yang kita harapkan. Karena kalau kita kembali ke posisi kita, banyak deklarasi menyampaikan laut, pesisir laut itu masa depan kita. Jadi kalau darat itu sudah mulai rusak, mulai tercemar, gitu ya. Oleh karena itu ada dirjen khusus yang mengendalikan, memulihkan kondisi yang rusak, yang hancur-hancuran ini saya gitu, beri amanah begitu. Nah jadi darat seperti itu. Jadi masa depan kita adalah pesisir dan laut. 60% pangan Indonesia itu berasal dari pesisir dan laut. Jadi luar biasa. Jadi saya setuju dengan Pak Bupati, Pak Hari sampaikan, kualitas lingkungan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya begitu. Nah sementara data kami menunjukkan makin lama, tadi Pak Bupati sampaikan, makin menurun ini gitu. Kenapa? Bukan hanya berasal dari laut, tapi impact yang paling besar itu justru berasal dari darat gitu. Jadi kegiatan domestik di darat itu industri berpengaruh terhadap kualitas perairan, pesisir dan laut. Oleh karena itu Pak Bupati, Pak Hardi, Bapak Ibu hadirin semuliakan, kami mulai dengan membenahi yang di darat. Jadi melalui sistem perizinan, tidak ada lagi rasanya perusahaan industri yang bergerak tanpa izin. Semuanya kita wajibkan melalui sistem perizinan. Lalu pengawasan, sosialisasi, edukasi, karena bagaimanapun dampak yang terjadi selama ini adalah karena perilaku. Jadi Allah itu menciptakan sudah demikian sempurna, tapi dengan perilaku tadi alam rusak gitu ya. Nah jadi artinya apa? Semua dampak yang terjadi selama ini baik di darat maupun di lautan itu adalah dari perilaku yang tidak ramah lingkungan gitu. Nah oleh karena itu di dalam RPJMN 2015-2019 kami diwajibkan untuk bisa memastikan indeks kualitas lingkungan itu berada pada angka 66,5 sampai 68,5. Sekarang posisinya 63. Maksudnya apa? Supaya kita bisa dengan gagah menyatakan di luar dengan negara asing bahwa kita mampu menjaga atau menciptakan pertumbuhan ekonomi sekian persen dengan juga tetap mempertahankan kualitas lingkungan sekian. Selama ini tidak ada. Jadi angka inilah yang kami harus pastikan begitu. Kenapa? Ini hak setiap warga Republik ini, hak Bapak Ibu, hak saudara-saudara kita yang berada di wilayah perkampungan nelayan ini untuk mendapatkan air yang bersih, udara yang sehat, lingkungan yang tidak terkontaminasi begitu. Jadi pembangunan instalasi pengolah air limbah di pemukiman nelayan ini adalah salah satu cara kami untuk tadi bagaimana kualitas hidup, terutama kualitas air, lingkungan di pemukiman nelayan baik di Panarukan maupun Jangkar ini juga sama dengan yang kita nikmati di tempat lain, haknya sama. Cuman Pak Bupati kami sampaikan kapasitasnya baru untuk 500 jiwa Pak Bupati, jadi masih kecil. 2 berarti baru 1.000 jiwa, padahal di sini jumlah penduduknya luar biasa gitu. Jadi artinya masih banyak yang harus dilakukan. Nah yang berikutnya tadi juga Pak Bupati sampaikan, tentu kami berharap dengan pembangunan ini tadi minimal kita dapatkan beberapa manfaat. Yang pertama tadi, limbah yang selama ini langsung masuk perairan pesisir, mohon maaf misalnya dari kotoran kita, urin kita, sisa-sisa mandi kita, sisa kegiatan rumah tangga kita tuh kan selama ini otomatis masuk ke saluran perkotaan, masuk sungai, kalau di sini masuk langsung ke wilayah pesisir begitu. Mau ubah tadi kualitas, sementara tadi Pak Bupati sampaikan 80% bibit udang itu nasional berasal dari Kabupaten Situbondo ini begitu. Jadi kalau kita salah dalam pengolahannya, maka tadi Pak Bupati sampaikan jangan sampai 80% itu turun, kalau bisa malah meningkat. Nah jadi sekali lagi kita berharap yang kedua tentu kualitasnya membaik begitu. Masyarakat makin sehat. Karena apa? Bapak Ibu ketahui kami selalu mengevaluasi tiap tahun. Umumnya
badan air yang langsung menerima limbah kotoran manusia, peternakan itu langsung, rata-rata parameter E. coli-nya itu 10 ribuan gitu. Padahal baku mutunya itu hanya 1000 ppm, jadi sudah 10 kali lipat gitu. Tidak bagus untuk anak bayi, balita itu mengganggu saraf. Di samping sistem pencernaan, jadi saraf. Jadi artinya apa? Kita tuh berharap ada juga dong anak remaja dari pemukiman nelayan di sini yang sama dengan nasib Pak Rohmin Dahuri dulu, harus jadi Menteri Perikanan Kelautan. Kita berharap seperti itu. Jadi artinya sama, haknya sama. Nah ini tadi, pemerintah wajib memastikan bahwa kondisi hak itu bisa didapat oleh masyarakat, khususnya di kedua daerah ini. Jadi mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Selagi kami berharap ini tadi sesuai arahan Pak Bupati bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah insya Allah Pak Bupati dengan dukungan Pak Hardi tentunya kami akan terus berjuang. Jadi untuk mangrove misalnya, kebetulan ini ada di Direktur Jenderal yang lain, pengendalian das dan hutan lindung kami akan sampaikan nanti bagaimana ke depan. Lalu teman-teman dari PGB Python, Bapak bisa mengambil tadi arahan Pak Bupati, artinya si SR-nya bisa dipindahkan. Nanti propernya kami perhitungkan. Bapak tinggal melapor bahwa kami melakukan pengembangan masyarakat di desa ini seperti ini, yang tadinya seperti menjadi sekian, kami hitung di proper. Jadi jangan khawatir. Tapi kami kita perhitungkan gitu ya. Nah jadi tadi permohonan Bupati, pertama mangrove-nya kalau bisa dibantu, yang kedua kepitingnya. Jadi tadi saya sampaikan pada saat berbicara dengan beliau di Pendopo, pengalaman kita di Bali, ujung landasan Ngurah Rai, itu ada sedikit hutan mangrove yang mulai rusak, kemudian dengan binaan CSR-nya DPPU Ngurah Rai, itu menjadi sekarang ekowisata. Mangrove-nya tambah bagus, lalu kepiting juga dibudidayakan, sekarang asetnya sudah 4 miliar, hanya dalam 1,5 tahun. Jadi saya juga berharap ini bisa terjadi di sini. Kalau fasilitasi orangnya, saya siap juga bantu begitu. Insya Allah begitu ya. Nah, jadi jangan khawatir, kami tetap perhitungkan di proper, dimanapun posisinya kami perhitungkan. Jadi itu Bapak Ibu hadirin memuliakan, sekali lagi terima kasih atas dukungannya, terutama Pak Bupati yang telah menyiapkan lahan di sini. Kemudian tadi sama Pak Direktur, dukungan dari mulai dokumen lingkungannya, UKUPL, kemudian panitia lelangnya, pengawasannya, semua dukungan 100% dari pemerintah Kabupaten Situbondo. Jadi terima kasih semuanya. Tinggal kita bersama-sama menjaga. Kita berharap tentu tidak 10 tahun, 20 tahun selamanya ini bisa berfungsi dengan baik. Kalau ada yang rusak-rusak kita perbaiki lah begitu. Kami akan coba dengan dukungan Pak Hadi sekali lagi akan bantu di tempat yang lain supaya yang lain juga punya hak yang sama. Dan dengan izin Pak Bupati, Pak Hadi, Bapak Ibu hadirin muliakan, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kuasa, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka instalasi pengolah air limbah di Panarukan dan Jangkar secara resmi kita operasikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat kita jaga. Sekali lagi mohon maaf atas berbagai kehilapan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.